Kalau ada saya tanya, pernahkah mendengar nama jalangkung? Sering. Permainan jalangkung. Permainan yang sering masuk TV. Iya. Apa yang ada di otak? Pasti ngundang setan. Pasti ngundang setan. Beranikah kita membuktikan permainan itu? Ini ya tantangannya. Bagaimana kebenarannya? Inilah tantangannya. Dan itu sebenarnya emang manggil setan atau emang Tidak ada. tidak ada setan di situ? Tidak ada setan. Terus yang bergerak itu apa Mbak itu? Ayo kita buktikan. Jadi bagaimana biar generasi muda ini nanti bisa tertarik sama tradisi kayak gitu Bang? Ya, yang kami butuhkan nantinya adalah adanya keterangan-keterangan semacam ini, laku kerja yang apa yang Anda kerjakan lewat share-share ke YouTube. Iya, itu ilmunya begitu. Sejarahnya. Iya, betul sekali. Biar lebih gamblang bisa anak nerima. Betul sekali. Nah, semacam inilah yang kami harapkan. Karena kalau kita bedah hari ini, nggak cukup Mas untuk 1 minggu kita berdialog demikian. Karena masih banyak model-model yang lain. Salah satu permainan ini. Pak. Ilmu? Bukan. Lebih ke trik lah Pak. Lebih pada trik. Semacam itu. Dan ini banyak kita dapatkan dulu di pencak dor. Bagaimana kita mengangkat kekuatan tubuh yang namanya kanoragan. Bagaimana olah nafasnya. Kalau spiritual olah nafasnya bagaimana. Hari ini maaf, kita perilaku budaya Jawa. Kalau kita diajak meditate, tidak pernah kita diberikan arahan teknik meditate. Arahannya langsung ke Ya wis pokoknya menengo ae kowe. Ngene ae wis. Rasakno awakmu. Manuto. Akhirnya apa yang terjadi? Enggak dijabarkan gitu. Itulah halusinasi. Padahal laku kerja kita ini harus bisa dijabarkan secara kasunyatan, logika, ilmiah. Iya. Biar nanti bisa diterima oleh kalangan yang anak muda. Itu persoalan. Nah, dimensi frekuensi ini pun dilakukan oleh teman-teman jaranan. Kalau mereka betul-betul masuk pada fokus, jangankan tembok 4 meter, tembok 5 meter dia akan bisa lompat. Nah, kekuatan ini yang kita bilang di bawah sadar itu. Itu pun harus ada proses. Tidak mungkin orang bisa langsung melompat. Ada tahap latihan. Enggak langsung ujuk-ujuk langsung kesurupan bisa gitu. Itu persoalan. Nah, gitu kalau anak muda langsung kesurupan langsung bisa lompat. Nah, ada proses. latihan. Iya. Nah, hal-hal yang demikianlah yang perlu kita lakukan. Dan ini banyak beberapa proses yang hari ini tidak kita temuin. Misalnya satu contoh, permainan di reok itu pakai kepala singa. Yeah. Naik bambu ke atas, ini ada tampar melengkung. Nah, dia bermain di sini. Itu sudah dilakukan di sirkus. Yeah. Di barat itu pakai. Di barat itulah kenapa kita. Kalau di sini mungkin didampingi sama rias-riasan topeng. Itulah gitu. Persoalan. Jadi kelihatan agak mistis. Nah, kalau di barat mah itu teknik-teknik. Teknik yang harus kita kuasai. Sama juga kalau kita melihat barongsai. Kalau mereka melompat dari satu tiang ke tiang yang lain, padahal ini berbadan, 2 orang pemain dengan 4 kaki melompat demikian, ini ada teknik. Dan itu pasti itu ada proses yang cukup berat. Iya kan? Kesalahan kita apa?
kami menyepelekan proses. Tidak menceritakan prosesnya itu. Itulah. Demikian juga permainan-permainan yang ada di tradisi jaranan. Gulung duri salak. Bermain di atas duri salak. Oh, duri salak. Iya, banyak ini dilakukan oleh teman-teman. Nah, kalau orang melihat, wah orang itu sakti itu. Itu pasti udah dirasukin ini. Nah, maaf kalau teman-teman generasi muda mau coba itu, kami berikan rumusnya. Kami berikan rumusnya. Jadi kami tidak akan berbicara, ini kan sekedar dongeng, bisa dibuktikan enggak? Tapi kami akan buktikan. Nah, inilah kami harap dengan penyerahan apa yang Anda tanyakan, apa yang teman-teman ini kan, ini betul-betul masuk pada dimensi generasi muda. Ada juga tangan di saat golok, tapi diiris sama golok itu tapi tidak sobek kayak gitu. Iya. Itu juga trik apa ilmu apa gimana Mbak? Yang ngiris manusianya sendiri atau orang lain? Kalau di kuda lumping seperti itu pasti orangnya sendiri sih. Nah, jajal kok wong liya. Berani enggak? Kan begitu persoalan. Iya. Iya kan? Sama, banyak itu kita dapatkan di permainan-permainan di Dayak. Tapi memang betul karena mereka proses. Tetap ada latihan. Ada latihan-latihan yang diikin. Ada juga peralatan yang dipakai, yaitu minyak. Ya. Untuk mengurangi gesekannya itu ya. Untuk mengurangi gesekan. Demikian juga minyak itu kalau di daerah Jawa Barat itu cukup diinikan. Dan ingat bahwa manusia itu punya kekuatan loh. Kalau kita ada bekas luka, jangankan kita pakai golok. Zaman anak-anak kita bermain layangan waktu ini kena pisau, luka, apa yang dia lakukan? Orang tua cuma bilang, ambil dicetak. Di langit-langit mulut. Langit-langit tempelkan dan usapkan. Besok kering. Itu yang generasi muda sekarang nggak bakal tahu. Tidak bakal tahu. Demikian juga mungkin kala layangan, ini dia benangnya itu tajam, pasti masuk ke tangan. Dan biasanya apa? Pakai daun pete Cina, toro, lam toro, dikemah dia, semacam itu. Kalau di daun lam toro itu ada apa ya, zodiumnya atau apa gitu? Itulah. Nah, kalau dipencak, kalau mereka bermain dan luka, itu pakai yang namanya kunir bumi. Jadi kunyit digosokkan ke batu, nah itu diambil ditaruh di yang luka. Istilahnya diparut dulu lah ya. Kayak diparut, tapi ini di batu, ya. Nah, inilah pengetahuan tradisi yang seharusnya sudah harus mulai kita pelajari dan kita ilmiahkan dengan baik. Sehingga generasi ini menjadi cerdas. Jangan sampai nanti kalau niat jaranan, anaknya belajar jaranan, orang tuanya yang marah-marah. Karena dianggap itu permainan mistis. Berarti kuda lumping itu gambaran dari apa? Permainan aja atau apa dulunya itu? Gambaran ada bahasa filosofnya adalah orang yang sudah menginjak, anak yang sudah menginjak dewasa, dan dengan gambaran dia harus menjadi satria. Jadi gambarnya harus menjadi satria. Satria. Itu semacam ritualnya itu ya? Iya, semacam itu. Dan kalau itu ada di desa, kalau mereka sudah fokus pada gelombang delta, itu bisa digunakan untuk menuju pada kesembuhan. Kesembuhan dalam arti apa? Dalam arti kata misalnya orang yang sudah fokus, dia trans, gitu. Nah, dia kita tanya,
di sana itu ada orang sakit, obatnya apa? Nah, maka dia akan dicari itu, bahan-bahan itu. Nah, disinilah kepekaan insting. Orang yang di bawah sadar itu. Iya, karena medan listriknya sudah terbangun. Langsung bersatu sama alam gitu. Bersatu dengan alam. Maka dia punya kekuatan energi yang sudah di bawah normal. Semacam Anda mungkin mengerjakan begini. Saya besok ada tugas jam 3 pagi. Tapi Anda baru pulang jam 12 malam. Ya. Maka Anda harus pasang alarm. Kalau Anda alarm belum berbunyi kurang 5 menit, Anda sudah bangun duluan. Ada kalanya seperti itu, Pak. Sering terjadi begitu. Karena apa? Chip Udah tertanam tertanam di situ. Tidur, udah niat gitu ya, Pak ya. Itu. Maka kami menekankan kepada generasi muda, hilangkan otak seudon, hilangkan otak dengki, hilangkan otak berbicara hal yang negatif, hilangkan menjustis orang lain negatif. Karena semuanya ada pada diri manusia-manusia itu sendiri. Semacam itu. Apa upaya Mbak untuk melestarikan budaya kuda lumping ini biar tetap eksis kayak gitu? Kami harus selalu berdekatan dengan yang muda, untuk berdialog dengan yang muda, memberikan hal yang benar-benar positif, yang tidak ada hal rekayasa, dalam arti kata dan membuka ilmunya itu. Iya, tidak berbicara mitos. Iya. Gitu. Soalnya anggapan sekarang anak muda-muda seperti itu kan pandangannya ini mitos. Mitos. Terus dan menganggap orang itu sakti ya. Mistis kan? Mistis gitu. Semacam itulah. Dan hari-hari ini kami mengembangkan sebuah permainan yang kala-kala orang mendengar namanya aja udah, Udah. Pikirannya negatif. Negatif. Kalau ada saya tanya, pernahkah mendengar nama Jalangkung? Sering. Permainan Jalangkung. Permainan yang sering masuk TV. Iya. Apa yang ada di otak? Pasti ngundang setan. Pasti ngundang setan. Beranikah kita membuktikan permainan itu? Ini ya tantangannya. Bagaimana kebenarannya? Inilah tantangannya. Dan itu sebenarnya emang manggil setan atau emang Tidak ada. Tidak ada setan di situ. Tidak ada setan. Terus yang bergerak itu apa, Mbak itu? Ayo kita buktikan. Ini menjadi PR kita kan. Ayo kita buktikan ke depan. Tunggu episode berikutnya itu. Kalau saya buang sekarang, wah. Iya kan? Tunggu episode berikutnya. Itu yang harus kita mulai ya. Kesadaran manusianya yang sudah mulai lupa dengan alam. Ini yang penting. Hutan-hutan mulai gundul. Ya kan, lereng-lereng gunung ditanamin yang menghasilkan. Tetapi tidak pernah akar-akar itu betul-betul menancap sehingga materi air, sumber-sumber air itu banyak yang menurun debitnya. Nah, berapa kali kita dihantam masalah air ini? Ini sebuah pesan moral yang memang perlu kita perhatikan. Ya, kemarin juga di Malang banjir. Iya, dan besar sekali kan? Setelah sekian puluh tahun. Dan peristiwa semacam ini, kejadian semacam ini bukan hari ini saja. Ratusan tahun yang lampau itu pun pernah terjadi. Anda pernah dengar benua Atlantik kan? Pernah. Yang hilang. Yang konon katanya itu adalah ada ya, dan Sama. hari ini ada di dalam laut. Iya. Menurut peneliti begitu. Itu ada Nah, kayak tembok. Iya. Yang kita bicarakan kekuatan
Sang Maha Hidup bisa menenggelamkan yang namanya benua Atlantik. Apakah kejadian semacam itu tidak akan terjadi lagi? Gimana Pak? Mau akan terjadi lagi apa gimana Pak itu? Monggo. Kita fokus pada sebuah kesadaran, masuklah pada inti hati yang terdalam, maka jawaban itu ada pada Anda. Saya hanya mengajak generasi ini untuk sadar, peka. Saatnya kita mengimbangi secara kejiwaan dengan alam semesta. Karena kalau itu tidak dilakukan generasi muda, akankah Anda melihat akibat-akibat ini dengan itu kan kebetulan saja, iya kan? Nah, tetapi saya berharap pada kalian generasi muda, ayo kita bangkit dalam kesadaran ini, gitu.